Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Yang belum coba? Oh iya, nanti istirahat sarapan. Oke. Ada yang tidak hadir? Ada semua. Ada semua. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, yuk kita sama-sama nonton sebentar. Kira-kira kita akan belajar apa hari ini? Dari video ini, dari video yang sudah tonton sama-sama, apa yang akan kita pelajari hari ini? Oke, ya. Oke, kita akan belajar yaitu pantun. Tujuannya adalah menyebutkan bagian-bagian pantun dengan benar. Yang kedua, menunjukkan ciri-ciri serta unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan isi atau amanat pantun. Siapa yang tahu apa itu pantun? Masih ingat gak dulu kelas 4 pernah belajar tentang pantun? Kalau gitu ibu. Jadi pantun itu sebenarnya adalah salah satu jenis puisi. Nah, jenis puisi yang lama, yang sudah dari dulu dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Jadi pantun itu apa? Puisi. Ya, salah satu jenis puisi lama yang dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah ciri-ciri pantun. Di buku kalian ada di halaman 14. Di halaman 14 itu ada ciri-ciri dari pantun. Coba Anggun bacakan yang pertama, pantun. Pantun bersajak AB-AB. Ya, jadi sebuah pantun itu sajaknya adalah AB-AB. Nanti kita lihat contoh pantunnya. Maksudnya sajak AB-AB itu seperti apa? Nanti kita lihat contoh. Yang kedua, Fatir. Kedua terdiri atas 4 baris. Nah, jadi pantun itu satu baitnya 4 baris. Ya.
kedua B, baris ketiga A lagi, baris keempatnya B lagi. Lanjut yang ciri-ciri ketiga, Irma. Tiap baris terdiri adalah atas 8 sampai 12 suku kata. Biasanya di pantun itu tiap barisnya ada 8 sampai 12 suku kata. Nanti kita coba lihat contohnya. Yang ciri terakhir, Pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu 1. Sampiran merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. 2. Isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap bait. jadi yang terakhir ciri-cirinya yaitu pantun itu memiliki 2 bagian. Baris pertama dan kedua itu disebut sampiran. Yang baris ketiga dan keempat itu disebut isi. Nanti kita lihat ya. Di sini ada penjelasannya. Nah, nih bacanya, pergi ke pasar membeli anggur. Rasanya enak, bikin senang. Menangis mayat di pintu kubur. Teringat badan tidak sembahyang. Nah, jadi tadi kan ciri-ciri pantunnya tiap bait terdiri 4 baris. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, dalam pantun itu biasanya ada 8 sampai suku kata. Coba hitung suku katanya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, bisa juga lebih dari 12 suku kata. Yang berikutnya ciri-cirinya, tadi ada yang bilang ciri-cirinya bersajak ABAB, ya kan? Coba perhatikan. Baris pertama belakangnya apa? Anggur, berarti ur, U dan R. Anggur kan belakangnya U dan R. Baris kedua, ini adalah senang, berarti ang, A N G. Yang pertama. Yang ketiga adalah kubur, berarti U dan R lagi. Yang terakhir sembahyang, ang lagi. Nah, inilah yang dinamakan bersajak A B A G. Jadi baris pertama dan ketiga itu belakangnya sama. Kalau dia ur, yang pertama, yang baris ketiga juga bunyinya harus ur supaya nyambung. Begitu juga baris kedua dan keempat. Kalau baris keduanya ang, berarti baris yang keempat juga harus bunyinya ang. Nah, sampai di sini paham? Paham belum? Paham belum? Kalau belum paham ditanyakan dulu. Paham belum? Untuk subjek ABAB. Paham. Oke. Kemudian tadi ada juga pantun itu terdiri dari 2 baris pertama itu adalah sampiran dan 2 baris terakhir adalah isi. Jadi yang mana yang namanya sampiran itu, ini yang namanya sampiran dan isi. Sudah paham belum ciri-ciri pantun? Sudah. Nanti kalau dikasih tugas bisa kerjakan. Oke, kalau sudah paham Ibu lanjutkan nanti. Oke, yang berikutnya adalah jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun ada 2, dikelompokkan. Yang pertama dikelompokkan berdasarkan usia. Yang kedua nanti adalah berdasarkan isi pantun. Nah, untuk yang kelompok pertama
kelompok usia. Nah, kalau berdasarkan isi pantun, pantun itu ada 4. Yang pertama pantun nasihat, yang kedua jenaka, yang ketiga yang keempat kiasan. Oke, itu adalah penjelasan tentang pantun. Nah, berikutnya silahkan kalian bentuk kelompok. Oke, sudah ketemu kelompoknya? Kamu fokus. Oke, coba fokus dulu. Bentar ya. Belajar dulu, tenang. Oke, ini adalah tugasnya. Kelihatan nggak? Kelihatan? Jadi ini tugasnya. Bersama kelompokmu cari 3 pantun. Cari 3 pantun. Ya. Boleh lah. Lihat di buku boleh. Yang penting 3 pantun. Kemudian diskusikan unsur-unsur pantunnya. Ini ada yang buat kolom. Jadi nanti aku bagikan kertas kosong, nanti satu orang yang tulisannya rapi ya. Tulis dulu nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tulis nama kelompoknya, kemudian nama-namanya siapa saja ditulis. Ya? Oke, silakan dikerjakan diskusi dengan kelompoknya. Jangan diskusi sama seberang kelompoknya. Nah, itu kalau lucu tadi apa? Yuk, nih. Halo. Bisa fokus lagi? Oke. Hentikan semua aktivitasnya. Kita mulai lagi untuk diskusi hasil kelompoknya. Oke. Kelompok yang pertama maju, kelompok 1 silakan dibacakan di depan sini. Yuk. Pantun anak-anak, pantun jalan-jalan ke kota pintar, jangan lupa membeli buku. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Semangat pantun, kita harus belajar dengan tekun agar menjadi pintar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Kalian ibu koreksi ya. Untuk pantun yang pertama amanatnya ini belum tepat. Pantunnya bunyinya hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Amanatnya apa kira-kira? Meminta izin untuk bermain rumah. Nah, yang pantun kedua sudah bagus, yang ketiga juga sudah bagus. Untuk kelompok 1 nilainya 95. Tepuk tangan.
setiap pulang membawa oleh-oleh. Amanatnya hendaknya selalu bersyukur karena kita diberi sehat yang diberikan Tuhan yang Maha Esa. Kira-kira amanat yang tepatnya apa? Apakah sudah sesuai? Seharusnya bagaimana? Hati senang karena sang ayah pulang membawa oleh-oleh. Kurang tepat ya, kelompok 3. Kelompok 3 kira-kira nilainya berapa ya? Bilangnya Putri 96. Salahnya berapa tadi? Dan semua, udah sampai semua. Kira-kira berapa ya? 4. Kira-kira dipantun ke berapa? 2. Amanatnya ya. Ibu baca ulang kembali pantun yang kedua. Burung cemar di tepi pantai, pantai indah banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Kita ingin pandai atau pintar karena banyak tujuan yang belum tercapai dan kita didukung oleh teman-teman. Kira-kira lebih tepatnya bagaimana amanatnya? Apa Wahyu? Amanatnya jadilah anak yang pandai supaya banyak temannya. Begitu ya. Ada kawan-kawan ya. Berapa nih? Sama yang kita juga. Ya, 95. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Dari hasil diskusi ini ada beberapa yang perlu diperhatikan pada bagian amanat. Jangan asal ya, diperhatikan, dibaca lagi pantunnya ya. Oke, untuk terakhir kalinya tepuk tangan dulu untuk semua kelompok 1, 2, 3, 4. Dari pembelajaran hari ini, kira-kira apa kesimpulannya? Senang, mendapat ilmu. Belajar bersama. Ya, jadi oke, Peter. Coba mulai lagi kalian sama Alfan. Dapat memahami apa tadi kesimpulannya? Katanya Alfan sama Fatir, katanya dapat memahami amanat pantun. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bahwa pantun itu merupakan salah satu puisi lama dikenal dalam berbagai bahasa Nusantara. Ini tugas di rumah. Jadi di rumah nanti kerjasama dengan orang tuanya membuat 3 pantun nasihat. Ya, tulis di buku PR-nya. Dan Ibu pelajari lagi di rumah, tugasnya dikerjakan, besok Ibu minta hasilnya. Kerjakannya bersama orang tua. Bersatulah kita semua, warga Kalimantan Utara, berpadu bersama suku dan agama, bersama bangun bernuansan, berbagai rintangan menghadap, bersama
membaca buku. Kelompok 4. Puisinya jenis puisi apa? Nasihat. Nasihat. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Masih pantun yang sama, jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa mengisi saku. Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa membaca buku. Apa isi amanat pantun yang telah Ibu bacakan tadi? Kelompok 2. Jangan lupa membaca buku. Jangan lupa membaca buku. Boleh tepuk tangan.